Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, nikmat yang begitu luas, nikmat yang begitu agung, nikmat yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bersyukur. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita mampu mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis ini adalah majelis pembacaan kitab tentang Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah yang diterbitkan oleh Jami'ah Muhammad bin Saud Al-Islamiyah Riyadh untuk sekolah-sekolah mereka, di mana buku ini sebenarnya dikhususkan untuk pelajaran kelas 3 SMP ya. Dalam buku ini dibahas dua dinasti, yaitu yang pertama adalah Umayyah, yang kedua adalah Abbasiyah. Kita masih membahas tentang Daulah Umayyah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai membahas tentang Muqaddimah, di mana Muqaddimah itu memberikan gambaran kepada kita semua bagaimana kemudian Daulah Umayyah berkuasa, bagaimana Daulah Umayyah kemudian menjadi pemimpin. Kita kemudian membahas setelahnya tentang Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah pertama. Kita baca bismillah. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma diangkat sebagai khalifah tahun 41 Hijriah dan kemudian wafatnya tahun 60 Hijriah. Diangkat sebagai khalifah tahun 41, kemudian wafatnya tahun 60. Dan kita tahu bahwa Muawiyah adalah seorang sahabat masyhur ya. Kita akan membaca tentang tarjamatuhu wa fadluhu, profilnya dan juga keutamaannya. Akan kita baca bismillah. Huwa Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Namanya Muawiyah, ayahnya namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan nama aslinya adalah Sakhr bin Harb. Abu Sufyan namanya Sakhr bin Harb. Lebih terkenal dengan kunyahnya Abu Sufyan. Kemudian Muawiyah ini nasabnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, Sakhr bin Harb, bin Umayyah, bin Abdus Syams, bin Abdi Manaf, bin Qusay. Sehingga nasabnya bertemu dengan Rasulullah SAW pada Bani Abdul Manaf. Dan Bani Abdul Manaf itu adalah kakeknya yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Kakeknya yang kelima. Sama dengan Rasulullah SAW. Bahwasanya Abdul Manaf itu insya Allah juga kakek yang kelima. Dan kemudian yang perlu kita sampaikan, kita sedikit memperpanjang masalah di sini ya. Sehingga Muawiyah itu adalah orang Bani Abdul Manaf juga. Mereka adalah Bani Abdul, termasuk bagian dari Bani Abdi Manaf. Sehingga nasabnya dengan Rasulullah SAW cukup dekat, tidak begitu jauh. Karena itu pula para ulama menyebutkan bahwa di antara istri-istrinya Rasulullah SAW yang paling dekat nasabnya dengan Rasulullah SAW adalah siapa? Yang paling dekat adalah Ummu Habibah. Yang paling dekat adalah Ummu Habibah. Barangkali banyak orang terkejut dengan hal ini. Tapi memang nasab yang paling dekat dengan Rasulullah dari istri-istrinya adalah Ummu Habibah. Ummu Habibah bintu Abi Sufyan. Di mana Ummu Habibah ini adalah saudara tirinya Muawiyah. Bukan saudara sekandung ya. Karena Muawiyah anaknya Hindun bintu Utbah. Sedangkan ibunya Ummu Habibah lain. Saya lupa namanya siapa. Sehingga sama-sama Bani Abdul Manaf. Kemudian Abu Abdurrahman, maka kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Salah satu anaknya namanya Abdurrahman. Tapi Abdurrahman ini tidak begitu terkenal nanti. Al-Qurashi Al-Umawi, Quraisy, kabilahnya Quraisy sama dengan Rasulullah SAW. Kemudian Al-Umawi nisbah kepada Umayyah bin Abdus Syams. Nisbah kepada Umayyah bin Abdus Syams.
Kemudian dia disebut sebagai khalul mu'minin. Disebut sebagai khalul mu'minin. Khal kita tahu dalam istilah Arab, khal itu adalah paman dari pihak bibi. Paman dari pihak bibi. Kalau paman dari pihak paman, mohon maaf, paman dari saudaranya dari bapak, paman dari bapak berarti am. Paman dari ibu berarti khal. Taib. Sehingga khalul mu'minin disebut dengan khalul mu'minin berarti pamannya kaum mukminin. Pamannya kaum mukminin. Kenapa disebut demikian? Karena Muawiyah itu adalah saudaranya Ummu Habibah. Dan Ummu Habibah disebut dengan Ummul Mukminin. Taib. Sekali lagi, Muawiyah disebut sebagai khalul mu'minin, disebut sebagai pamannya kaum muslimin karena dia saudaranya Ummu Habibah, istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana setiap istrinya Rasulullah pasti disebut sebagai Ummul Mukminin. Di mana setiap istrinya Rasulullah pasti disebut dengan Ummul Mukminin. Sehingga secara umum bahwa jika istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya saudara, biasanya disebut khalul mukminin, karena mereka disebut sebagai ummul mukminin, ibundanya kaum mukminin. Walaupun kemudian yang masyhur dalam istilah sejarawan bahwa yang disebut sebagai khalul mukminin, yang sepanjang yang kami tahu, yang masyhur itu biasanya khalul mukminin ini disebutkan untuk dua orang saja, yaitu Muawiyah ini satu, yang kedua adalah Abdullah bin Umar, di mana Abdullah bin Umar adalah saudaranya Hafsah bintu Umar. Sehingga yang sepanjang yang kami tahu ya, yang masyhur disebut sebagai khalul mukminin itu dua sahabat, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai saudaranya Ummu Habibah dan Abdullah bin Umar sebagai saudaranya Hafsah bintu Umar. Kalau Abdullah bin Umar dengan Hafsah, ini saudara sekandung. Ini uniknya. Mengapa demikian? Kami juga tidak mengetahui kenapa demikian. Tapi yang masyhur seperti itu. Kemudian Muawiyah juga adalah wakatibu wahyu Rabbil Alamin. Muawiyah itu adalah penulis wahyu Rabb semesta alam. Jadi Muawiyah itu penulis Al-Quran. Muawiyah itu adalah penulis Al-Quran. Jadi Muawiyah itu memang kemudian memiliki kecakapan menulis. Dan kita tahu dalam beberapa riwayat, misalkan ada buku yang khusus, saya lupa penulisnya siapa, menyebutkan tentang penulisnya Nabi Muhammad SAW. Menurut hitungan buku tersebut, beliau menyebutkan jumlah penulisnya Rasulullah itu mencapai sekitar 41 atau 42 orang. Nah, Muawiyah salah satunya. Muawiyah kemudian salah satunya. Kalau tidak salah Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau tidak salah dalam Majmu' Fatawa, beliau menyebutkan bahwa Muawiyah ditunjuk karena dia punya pengalaman untuk banyak menulis. Dan memang keluarganya Abu Sufyan itu kemudian banyak terkenal dengan mereka biasa menulis. Maksudnya bisa menulis. Tidak seperti kebanyakan orang Arab zaman itu kemudian rata-rata mereka tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca, tidak bisa berhitung. Karena memang dalam riwayat, dalam beberapa referensi disebutkan bahwa kakeknya Muawiyah, yaitu Harb, itu yang kemudian memperkenalkan tulisan Arab kepada orang-orang Mekah. Sehingga dia termasuk kemudian pionir penting dalam sejarah Arab ya. Harb kakeknya Muawiyah ini tadi. Sehingga Muawiyah mendapatkan tugas agung sebagai penulis wahyu. Karena itu kalau ada orang yang menyangkal Muawiyah itu punya keistimewaan sebagai penulis wahyu, ini insya Allah suatu hal yang sudah melampaui batas. Karena ini masyhur. Hal ini masyhur dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan kepercayaan ini kepada Muawiyah dari Rasulullah SAW bukan main-main. Ini kemuliaan yang agung. Karena yang dituliskan adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita harus mengetahui tentang posisinya Muawiyah di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia salah seorang sahabat, dan kita harus menghormati Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian musannif menyebutkan ulidha qoblal bi'tsah bi'amaini.
Jadi lahirnya 2 tahun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus jadi nabi. Ketika 2 tahun diutus jadi nabi, berarti ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperkirakan umurnya 38 tahun. Berarti selisih umurnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperkirakan sekitar 28 tahun berdasarkan hitungan ini. Ay qabla hijrah bi khamsati asyara aman, atau kemudian jika dikonversikan dalam tahun Hijriyah, maka Muawiyah bin Abi Sufyan itu kemudian lahirnya 15 tahun sebelum hijrah. 15 tahun sebelum hijrah. Kemudian aslama huwa wa abuhu wa ummuhu Hindun bintu Utbah radhiyallahu anhum yauma fathi. Jadi menurut penulis bahwa masuk Islamnya Muawiyah kapan? Masuk Islamnya ketika Fathu Makkah, ketika setelah Fathu Makkah. Di mana pada masa itu kemudian masuk Islam dia Muawiyah, kemudian ibunya Hindun bintu Utbah, kemudian juga ayahnya Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb. Taib. Nah, Fathu Makkah sendiri kita tahu terjadi pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Kemudian waqad ruwiya an Muawiyah radhiyallahu taala anhu annahu qala, diriwayatkan dari Muawiyah yang mengatakan aslamtu umratul qadha. Aku masuk Islam ketika umratul qadha. Umratul qadha itu tahun 7 Hijriah. Fathu Makkah itu bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Kemudian dia menyebutkan walakinni katamtu islami, tetapi aku, katanya Muawiyah sendiri, katamtu islami, menyembunyikan keislamanku. Min abi, dari ayahku, ila yaumil fathi, hingga pada Fathu Makkah bulan Ramadan tahun 8 Hijriah ketika dia terang-terangan menyampaikan keislamannya. Taib. Sehingga musonif di sini memberikan riwayat lain bahwa bisa jadi Muawiyah itu masuk Islam sebelum Fathu Makkah, yaitu setelah Umratul Qadha, setelah Umrah Qadha tahun 7 Hijriah. Sehingga memang para sejarawan berbeda pendapat tentang kapan waktunya Muawiyah itu masuk Islam. Di antaranya 2 pendapat yang kita sebutkan tadi. Satu pendapat mengatakan ketika Fathu Makkah, pendapat yang lain mengatakan setahun sebelumnya ketika Umrah Qadha. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian wa kana waliduhu Abu Sufyan min akbari sadati Quraisy al-mu'adina lil Islam. Jadi ayahnya Abu Sufyan termasuk pembesar Quraisy. Termasuk pembesar Quraisy al-mu'adina lil Islam, di mana dia kemudian sangat memusuhi Islam. Di mana Abu Sufyan itu kemudian memusuhi Islam. Sehingga ketika kemudian kita belajar sedikit tentang sejarahnya Abu Sufyan, maka yang perlu kita tegaskan bahwa bagaimana kita mengambil faidah dari sejarahnya. Karena bagaimana kemudian kita melihat perbedaan yang begitu mencolok antara sebelum masuk Islam dengan setelah masuk Islam. Sebelumnya menjadi pemimpinnya orang kafir. Setelah masuk Islam, walillahil hamd, keislamannya baik. Keislamannya baik. Sehingga ketika kita menyebutkan peristiwa yang terjadi sebelum dia masuk Islam, maka tujuannya adalah kita kemudian mendapatkan gambaran bagaimana kemudian perubahan yang terjadi sebelum Islam dengan setelah Islam. Sehingga menjadikan kita mengambil faidah, bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Jangan sampai kemudian ketika kita membahas sejarahnya Abu Sufyan pada sebelum kemudian dia masuk Islam, tujuannya kemudian justru untuk merendahkan, melemahkan, melecehkan Abu Sufyan. Jangan sampai. Jangan sampai. Karena keliru ya. Para sahabat memiliki tempat khusus dan Allah Subhanahu wa taala kemudian telah memuji mereka. Karena itu kemudian tidak layak kemudian untuk mencela Abu Sufyan. Karena pencelaan terhadap Abu Sufyan berarti pencelaan terhadap sahabat, dan ini berdosa, dilarang. Larangannya oleh Rasulullah SAW sangat jelas dan berulang-ulang ya. Sehingga itu kemudian kita mempelajari tentang Abu Sufyan agar kemudian kita mengambil ibrah dari apa yang terjadi pada Abu Sufyan. Kemudian
Walama aslamu hasuna islamuhu. Ketika masuk Islam, keislamannya itu baik. Dan ini dengan persaksian para ulama. Kalau kemudian keislamannya ada yang tidak beres, pasti ada riwayat. Pasti kemudian ada riwayat. Kemudian wa kanat lahu mawaqif syarifah wa atharun mahmuda fi yaumil yarmuk wa ma qablahu wa ma ba'dahu. Dan dia kemudian punya sikap yang mulia dan peninggalan yang baik dalam perang Yarmuk dan lainnya dalam perang-perang Islam. Maksudnya adalah bahwa ketika kaum muslimin dalam perang Yarmuk itu kemudian mereka kondisinya itu lemah, kondisinya pada waktu itu sempat rendah ya, sempat down gitu ya. Dalam riwayatnya ini sahih kalau tidak salah, kalau tidak hasan dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad kalau tidak salah. Jadi kemudian ada yang muncul berpidato memberikan semangat bagi kaum muslimin. Ketika dilihat ternyata Abu Sufyan. Nah, Abu Sufyan ini kita tahu bahwa dia itu punya pengalaman berperang yang lama. Dan sebagian dari pengalaman tersebut digunakan untuk melawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga semangatnya ini kemudian penting untuk kemudian dijadikan pertimbangan apakah kemudian ini pendapat yang lebih roji atau tidak. Sehingga kurang lebih seperti itu. Karena itu tentang Abu Sufyan. Sehingga kemudian ketika Abu Sufyan masuk Islam, kemudian keislamannya baik. Dan salah satu buktinya adalah ketika perang Yarmuk. Bagaimana kemudian ketika perang Yarmuk, Abu Sufyan itu sebagaimana tidak kita sampaikan tadi, kemudian berpidato memberikan semangat, dan itu riwayatnya sahih, insya Allah kalau tidak hasan. Lalu kemudian juga di sisi lain, Abu Sufyan dalam perang ini itu kehilangan salah satu matanya. Maaf, kehilangan matanya yang terakhir karena matanya yang pertama, insya Allah itu hilang ketika perang Taif, kalau nggak perang Taif insya Allah. Ketika perang Taif, semoga kita tidak clear ya. Kalau tidak salah perang Taif. Kalau tidak demikian berarti perang Hawazin ya. Taif. Bukan perang ya. Kalau tidak perang Taif, perang yang sebelumnya ya, melawan kaum Hawazin itu. Taif. Antara dua hal tersebut ya. Sehingga ketika perang Yarmuk dia kemudian hanya punya satu mata. Dan kemudian dia kehilangan matanya dalam perang Yarmuk tersebut. Hal ini menunjukkan bagaimana dia punya kesalahan pada masa jahiliyah. Dia punya kekurangan. Dia punya kekhilafan pada masa jahiliyah ketika kemudian belum masuk Islam. Tetapi ketika masuk Islam, maka kemudian statusnya beda. Dia sahabat. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan dengan kemudian memberikan hidayah kepadanya sehingga dia masuk Islam. Allahu a'lam. Kemudian wa sahiba Muawiyah tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Muawiyah itu menjadi sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah Fathu Makkah, keluarganya Abu Sufyan itu pindah ke Madinah. Setelah Fathu Makkah, keluarganya Abu Sufyan itu kemudian pindah ke Madinah untuk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa katabal wahya baina yadayhi ma'al kutab, dan dia kemudian termasuk bagian dari para penulis wahyu. Jadi bagian dari para penulis wahyu. Wa rawa an ahaditsin katsirah fi sahihain wa ghairihima minas sunan wal masanid. Salah satu keistimewaan yang lain bahwa Muawiyah itu banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di sahihain, di sunan ataupun kemudian juga di musnad. Kalau tidak keliru, hitungannya menurut Imam Az-Zahabi rahimahullah, hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah itu mencapai 130.000 hadis. Kurang lebih sekitar 130-an hadis. Sekitar 130-an hadis. Ini cukup banyak ya hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian dia warwa an jama'atin minas sahabat wa tabi'in, dan meriwayatkan dari jamaah sahabat dan juga tabi'in. Wa qala Abu Bakar bin Abi Dunya, Ibnu Abi Dunya kemudian menyebutkan Muawiyah tawilan. Karena Muawiyah tawilan, maka Muawiyah itu keadaannya tawilan, dia itu tinggi. Dia itu kemudian tinggi, abyadun, dan kemudian putih.
jamilan, dan kemudian secara fisik Muawiyah itu dikenal sebagai orang yang tampan, yang rupawan. Taib. Wallahu taala a'lam bisawab. Maka itu tentang terjemahnya ya, tentang profilnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Kita sekarang kemudian beranjak kepada pembahasan tentang keutamaan Muawiyah bin Abi Sufyan yang terdapat dalam beberapa hadis. Kita baca ma warada fi fadlihi radhiyallahu anhu minal ahadits. Hadis-hadis yang memuat keutamaan Muawiyah bin Abi Sufyan. Awalan rawat Tabarani bi isnadin rijaluhu thiqat. Imam Tabarani kemudian meriwayatkan dengan hadis rijaluhu thiqat. Jadi katanya Imam Tahawi, katanya Imam Tabarani rahimahullah, beliau meriwayatkan dengan dari riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rijal yang thiqat, qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a li Muawiyah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan bagi Muawiyah. Doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdihi bil huda. Ya Allah, berilah hidayah kepadanya. Wa jannibhur rada, dan kemudian jauhkan dari dia keburukan. Waghfir lahu fil akhirati wal ula, dan berikan dan ampunilah dia fil akhirati wal ula. Taib, ketika di akhirat dan yang ula. Maka ini riwayat yang pertama. Selanjutnya, riwayat yang kedua. Warawal Imam Ahmad rahimahullah bisanadin rijaluhu thiqat. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang rijalnya itu thiqat dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Taib. Allahumma allim Muawiyah al-kitab wal hisab wa qihil adab. Ya Allah, ajarkan Muawiyah kitab. Barangkali kitabah ya, yang dimaksud barangkali kitabah. Taib. Wal hisab, dan kemudian ajarkanlah kemudian berhitung. Kemudian wa qihil adab, dan jauhkanlah dia kemudian dari adab. Ini hadis lainnya. Ya Allah, ajarkanlah Muawiyah itu kemudian kitab. Taib. Yang kita maksudkan kemudian kaitannya dengan kitab ya, untuk menulis ya, kitabah. Wal hisab, dan kemudian untuk hisab, untuk berhitung. Wa qihil adab, dan jauhkan dia dari azab. Kemudian warawat Tirmidzi wa hasanahu, dan kemudian Imam Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan dan kemudian menghasankan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah mendoakan Muawiyah, Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan wahdi bihi. Ya Allah, jadikan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma sabdu. Taib. Mohon maaf. Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan wahdi bihi. Ya Allah, jadikan Muawiyah itu hadiyan, orang yang kemudian memberikan petunjuk. Mahdiyan, dia sendiri kemudian mendapatkan petunjuk, wahdi bihi, dan jadikan orang mendapatkan petunjuk dengan perantaraan dia. Sekali lagi, Allahumma ja'alhu hadiyan. Ya Allah, berikan orang lain petunjuk lewat ya Allah, jadikan dia orang yang memberikan petunjuk kepada yang lain. Mahdiyan, dia sendiri mendapatkan petunjuk. Wahdi bihi, dan jadikan orang mendapatkan petunjuk dengan perantaraan dia. Kenapa kemudian dibilang hadiyan lalu kemudian masih dibilang mahdiyan? Karena orang yang hadi, orang yang memberikan petunjuk, bisa jadi tidak mahdi. Bisa jadi kemudian dia sendiri belum mendapatkan petunjuk. Maksudnya ilmu itu belum bermanfaat untuk dirinya sendiri. Maka ini suatu celaan ya. Karena orang yang kemudian menyampaikan untuk orang bagus, tapi untuk dirinya sendiri tidak bisa, maka kemudian dia bisa mungkin diumpamakan seperti lilin. Karena lilin kemudian memberikan petunjuk, tapi dia sendiri terbakar. Dia sendiri kemudian terbakar. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini keutamaan dari Muawiyah ya, jelas ya. Kemudian wasabata fi sahihil Bukhari, dan telah nampak di Sahih Bukhari bisanadi dengan sanadnya dari Ummu Haram bintu Milhan. Dari Ummu Haram bintu Milhan, bibinya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, zaujatu Ubadah bin Samit, di mana ia adalah istrinya Ubadah bin Samit, tarfa'uhu, dan hadis ini marfu'. Qala awalu jaisin min ummati yaghzunal bahra qad ujabu. Tentara pertama yang memerangi laut, maka kemudian dia diampuni. Ai wajabat lahumul jannah, wajib baginya, wajib baginya, yaitu maksudnya wajib baginya mendapatkan surga. Baik. Sehingga katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyampaikan peristiwa yang akan terjadi nanti.
bahwasanya tentara pertama dari umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berperang di laut, maka mereka kemudian wajib masuk surga. Fakultu ya Rasulullah ana fihim. Ummu siapa namanya? Ummu Haram bintu Milhan itu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ana fihim, wahai Rasulullah, apakah aku termasuk bagian dari pasukan tersebut? Qala anti fihim, benar, engkau bagian dari mereka. Engkau bagian dari mereka. Taib. Kemudian waqad kana Muawiyah radhiyallahu taala anhu qaidu hadhil ghazwa. Di mana Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu adalah panglima dalam perang ini. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah panglima dalam ekspedisi ini. Taib. Wa fiha tuwfiyat Ummu Haram radhiyallahu anil jami. Dan di tempat tersebut kemudian Ummu Haram meninggal. Dan di tempat itu kemudian Ummu Haram kemudian meninggal. Sehingga ini keutamaan lain bagi Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena mendapatkan kemuliaan sebagai tentara pertama, sebagai kaum muslimin yang kemudian memimpin pasukan pertama di laut. Memimpin armada laut pertama umat Islam. Di mana pada waktu itu serangan yang dilancarkan oleh umat Islam itu adalah menguasai daerah Siprus. Taib. Jadi berusaha untuk menguasai daerah Siprus. Sehingga Muawiyah menjadi panglima dalam perang tersebut. Dan perang itu insya Allah terjadi pada tahun 28 Hijriyah. Taib. Dan dalam perang tersebut kemudian Ummu Haram itu meninggal. Katanya Ummu Haram kemudian mau naik kuda. Kemudian ketika naik, dia kemudian terjerembab, jatuh. Sehingga kemudian Ummu Haram meninggal karena hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian musannif menyebutkan lagi, hadza huwa Muawiyah sahabiyan mujahidan mahbuban inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah profil Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini dia profilnya Muawiyah. Sahabiyan, maka dia seorang sahabi. Kemudian mujahidan, seorang mujahid. Kemudian mahbuban, lalu kemudian dia itu dicintai. Oleh siapa? Inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuwallihi asyrafa amalin. Dan kemudian diberikan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan amanah untuk menjalankan transaksi. Untuk kemudian, mohon maaf kok menjalankan transaksi. Mahbuban inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan Muawiyah. Wa yuwallihi asyrafa amalin, dan kemudian membebankan kepada Muawiyah asyrafa amalin, pekerjaan yang paling mulia, wa ahammuhu, dan yang paling penting, ala wa huwa kitabatu wahyi rabbil alamin. Di mana kemudian pekerjaan paling terpenting tersebut adalah menuliskan wahyu. Maka tugasnya Muawiyah sebagai penulis wahyu ini suatu hal yang luar biasa. Karena kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan diberikan suatu pekerjaan di mana objek pekerjaannya itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak main-main ketika menunjuk Muawiyah bin Abi Sufyan. Taib. Sehingga kurang lebih seperti itu. Kita lanjutkan setelahnya. Fa aina hadhihi surah al-musyriqah al-wadha'a min tilka surah al-mudlima allati yuridhuha lahu al-haqidun wal mughridun min ar-rafidha wal mustasyrikin. Maka ini adalah surah musyrikah. Maka ini adalah surah musyrikah. Maka ini adalah gambaran yang cerah. Maka ini adalah gambaran yang bersih dari gambaran yang kemudian gelap. Di mana kemudian gambaran itu terhadap Muawiyah, gambaran yang jelek terhadap Muawiyah itu dipaparkan oleh orang yang dengki terhadap Islam, terhadap orang-orang yang punya tujuan terhadap Islam, terutama misalkan orang Rafidhah dan juga kemudian adalah orang orientalis. Taib. Karena kemudian secara umum mereka tidak menyukai sahabat. Sehingga kemudian Rafidhah itu mencaci maki sahabat. Bahkan banyak di antara mereka kemudian mencela sahabat. Taib. Karena itu musannif menyebutkan ikhfal hadhil aqidah.
Maka kemudian fayasifunahu radhiyallahu anhu bi sayyi'il awsaf. Maka kemudian orang orientalis dan juga kemudian orang-orang Rafidhah mensifati Muawiyah bin Abi Sufyan bi sayyi'il awsaf, dengan sifat-sifat yang buruk, dengan sifat-sifat yang tidak baik. Minal makr, dianggap Muawiyah itu melakukan makar. Wal khada, Muawiyah itu kemudian penipu. Wat tama, dan kemudian Muawiyah itu kemudian wat tama, wasafkid dima, dan Muawiyah itu menumpahkan darah misalkan. Wal iyadu billah, dan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian Allah menjaga hati kita dan dijauhkan dari perkataan-perkataan yang membahayakan. Hatta dassu riwayatahum tilka, sampai kemudian mereka dassu riwayatahum, mengacau balaukan riwayat-riwayat tentang Muawiyah. Jadi riwayat-riwayat tentang Muawiyah itu kemudian banyak ditunggangi pihak-pihak yang tidak jelas. Sehingga kemudian perlu diwaspadai dengan tuduhan yang bermacam-macam ini. Kemudian hatta dassu riwayatahum tilka fi aqdamil usur, sampai kemudian mereka saking bencinya terhadap Muawiyah itu sudah biasa membunyikan. Jadi kemudian sangat jelas bagaimana kemudian riwayat-riwayat tentang Muawiyah itu kemudian disalahgunakan, dan riwayat-riwayat dusta tersebut itu sudah ada dalam referensi-referensi yang awal, referensi-referensi sejarah yang awal. Dan otomatis hal itu berpengaruh kepada penulisan sejarah yang berlangsung setelahnya. Kemudian musannif menyebutkan wa ahmu man bara'a fi hadhil akadzib, dan orang yang paling cerdas ya, dan orang yang kemudian paling mahir dalam kedustaan ini, kedustaan terhadap Muawiyah, dan juga berarti kedustaan terhadap para sahabat yang lain, wa i'tamada alaihi katsirun minal mu'arrikhin, di mana kemudian hal ini dijadikan sebagai patokan oleh banyak mu'arrikh, sehingga kemudian kapal ini dijadikan sebagai sandaran. Di mana kemudian riwayat-riwayat dari ini yang penuh kedustaan ini dijadikan sebagai sandaran. Fi naqli hawaditsil fitnah, untuk kemudian menukil peristiwa fitnah yang terjadi antara sebagiannya para sahabat. Maka yang kemudian paling sering melakukannya adalah rawin Rafidhi yusamma Abu Mihnaf bin Yahya. Sehingga kemudian yang banyak dikutip oleh sejarawan, dan ini kemudian tidak benar, adalah seorang perawi Rafidhah, seorang Rafidhah namanya Abu Mihnaf Lut bin Yahya. Karena itu jika Anda kemudian membaca buku sejarah lalu kemudian mendapati riwayatnya Abu Mihnaf Lut bin Yahya, maka tinggalkan. Secara umum tidak benar. Dan sudah ada tulisan khusus tentang hal tersebut ya. Sehingga kemudian harus waspada dengan riwayat-riwayat tentang riwayat-riwayat yang berasal dari Abu Mihnaf. Kemudian musannif menyebutkan alladzi dassal katsira minal akadzib, di mana dia kemudian banyak menebarkan kedustaan. Di mana dia kemudian banyak menebarkan kedustaan. Wal mubalaghat, dan juga banyak menebarkan hal-hal yang mubalaghat. Insyaallah di sini yang dimaksud adalah hal-hal yang melampau ya. Atau bisa jadi kemudian mubalaghat jadi balagoni, sampai kabar kepadaku, barangkali kemudian tanpa cross check. Tapi untuk sementara kita cenderung kemudian mengatakan bahwa mubalaghat di sini maknanya adalah melampaui batas, dalam artian kemudian membesar-besarkan masalah. Karena kemudian terkadang orang ahlul bidah ketika berusaha menilai beberapa ulama Islam, maka mereka kemudian itu sembarangan dan tidak hati-hati. Terkadang kemudian main ambil saja, padahal belum diperiksa sejauh mana riwayat itu bisa diterima atau kemudian tidak bisa diterima.
Sehingga kemudian banyak riwayat yang dinukilkan tersebut itu banyak kedustaan dan juga kemudian melampaui batas. Walakin ulama ul Islam as-siqat. Tetapi kemudian ulama Islam yang siqat bayyanuhu. Mereka kemudian telah menjelaskan kepada umat tentang bagaimana hakikat sebenarnya. Wa fadhuhu, dan kemudian mereka menyingkapnya agar kemudian orang faham bahwa riwayat yang disebutkan tentang Muawiyah itu kemudian dusta. Riwayat yang banyak disebutkan tentang Muawiyah itu banyak yang kemudian tidak benar. Lalu kemudian wa fasakhuhu, lalu kemudian memeriksanya. Lalu kemudian memeriksanya. Ka Ibnu Katsir, seperti Ibnu Katsir, wa ghairihim, dan juga yang lainnya. Rahimahumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka. Sehingga salah satu musibah besar dalam sejarah Islam itu adalah ketika riwayat-riwayat sejarah tentang sahabat itu kemudian tidak berdasarkan sumber-sumber yang sahih. Kalau katanya Syekh Saleh Luhaidan rahimahullahu taala, beliau menyebutkan bahwa patokan sejarah untuk mengetahui sejarahnya sahabat dan secara umum sejarah sampai kemudian abad ketiga Hijriah, maka yang dijadikan patokan itu adalah riwayat-riwayat yang dengan sanad yang banyak tersebar di kitab-kitab hadis dan yang mendukung hadis. Maka riwayat dari muhaddisin itu yang kemudian bersandarkan kepada sanad, maka itulah patokan dalam pembahasan sejarahnya sahabat. Dan fase itu, yaitu fase abad pertama Hijriyah sampai fase abad ketiga Hijriyah. Sehingga patokannya adalah riwayat bersanad yang kemudian ada dalam kitab-kitab hadis dan yang mendukung kitab-kitab hadis. Maksudnya nanti banyak jenisnya ya, dari kitab-kitab hadis itu kan banyak jenisnya. Karena itu kemudian ketika tidak hati-hati dalam memperhatikan sumber, maka kemudian banyak terjatuh. Karena sudah banyak yang seperti ini. Dan ini menjadi musibah. Karena kemudian tidak memiliki manhaj yang asli dari umat Islam sendiri. Karena sanad itu bagian dari manhaj ilmi dalam Islam. Karena itu misalkan para ulama menyebutkan laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena isnad, orang akan berbicara yang dia kehendaki dengan pembicaraan apapun yang dia kehendaki juga. Karena itu semakin banyak orang bicara sembarangan ketika kemudian tidak memperhatikan sanad. Karena pembicaraan fase ini yang menjadi patokan itu adalah dengan sanad tersebut. Adapun yang disebutkan oleh mu'arrikhun, yang disebutkan oleh sejarawan, maka hal itu menjadi pendukung. Maka hal itu kemudian menjadi penjelas dari riwayat-riwayat yang kemudian sudah ada. Karena ketika kemudian tidak bersandar dengan riwayat-riwayat yang bisa diambil, yang sahih atau yang hasan, yang bisa dijadikan sebagai hujah, maka nanti jatuhnya banyak menggunakan riwayat yang sembarangan. Riwayat-riwayat palsu, riwayat-riwayat yang kemudian lemah, riwayat-riwayat yang kemudian banyak mencela para sahabat, di mana salah satu sejarawan yang paling menonjol yang kemudian banyak merusak sejarah itu adalah Abu Mikhnaf. Dan sudah ada tesis kalau tidak salah ya. Sudah ada tesis membahas tentang riwayat Abu Mikhnaf dalam Tarikh Tabari. Ini buku yang sangat bagus, dituliskan oleh Ibrahim Yahya kalau tidak salah, Ibrahim Yahya. Nah, karena itu Abu Mikhnaf adalah seorang Rafidhi Jalt. Seorang Rafidho yang tulen. Dari ujung rambut sampai ujung kaki.
Dan ini yang kemudian menjadikan sejarah Islam kemudian menjadi faktor penting. Kenapa kemudian sejarah Islam itu banyak terkotori? Karena itu barangkali sederhananya bisa kita katakan seperti ini. Bahwa zaman dulu, zaman awal Islam, sejarah Islam rusak terutama karena orang Rafidhah. Zaman awal Islam, sejarah Islam rusak terutama dikotori oleh orang Rafidhah. Tokohnya terutama Abu Mikhnaf ini dan juga teman-temannya yang lain. Kalau zaman sekarang, karena kemudian umat Islam di bawah, lalu kemudian orang kafir di atas, maka barangkali bisa kita simpulkan bahwa pada zaman ini sejarah Islam itu rusak terutama karena orang mustasyrikin, orang orientalis. Karena itu, sekali lagi, zaman awal Islam dulu, sejarah Islam rusak, terutama karena orang Rafidhah. Zaman sekarang kemudian, sejarah Islam rusak, terutama oleh orang orientalis. Karena kemudian mereka memaksakan manhaj ilmi mereka, metode yang mereka gunakan untuk menulis, di mana metode mereka itu kemudian beda dengan metode penulisan kita. Mereka tidak pakai sanad, mereka tidak peduli dengan sanad. Maka kemudian mereka mengumpulkan semua yang bisa mereka kumpulkan. Padahal umat Islam kemudian punya metode sendiri. Kaitannya dengan sejarah sahabat, kalau kemudian kaitannya hal-hal yang mendasar, kaitannya dengan akidah, dengan sikap, dengan manhaj, harus pakai sanad. Kalau kemudian kaitannya dengan hal-hal yang misalkan tentang kapan lahirnya, saudaranya namanya siapa saja, nasabnya siapa, maka ini tidak harus pakai sanad. Sehingga manhajiyah ini, metode penulisan ini kemudian penting dalam penulisan sejarah Islam. Kurang lebih seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik bagi kita untuk mengikuti jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.